Zaman dulu kan kita Mm-mm. naruh motor dimanapun Nggak di hilang. Bali nggak akan hilang. Heeh. Pintu rumah tidak terkunci, tak Iya. sengaja kita Mm-mm. tinggal pulang utuh. Iya. Tapi sekarang hati-hati Pak Dokter, Iya. motor mulai hilang di Bali. Nah, jadi anak-anak siapapun itu termasuk rakyat Indonesia, kalau dia dirami oleh pemerintahnya, induknya, dengan kehangatan cinta, dengan perlindungan, dia bisa matang dan pecah di dalam kesadarannya. Tapi sayangnya, di luar terlalu banyak melemparinya dengan kekerasan-kekerasan. Nah, di zaman sekarang ini, dia semakin merajalela karena apa? Karena orang sudah sangat ingin mendapatkan keuntungan duniawi yang jauh lebih besar daripada yang dia butuhkan. Terjadi demo dari Mm-mm. mahasiswa Iya, atau dari kelompok-kelompok iya. masyarakat Pak Mm-mm. Dokter. Mm-mm. Iya. Eh, saya mungkin dari ranah negeri ini Iya. kita melihat seperti itu. Mm-mm. Dan saya sendiri pun ya Mm-mm. di wilayah di dalam diri sebenarnya pernah Mm-mm. mengalami pergolakan seperti itu di Iya, dalam iya. hidup saya sendiri Pak Dokter. Seperti marah dengan keadaan tapi saya tidak Iya, tahu marah dengan apa. iya. Ketika saya mengalami Iya. kesulitan keuangan dulu, Mm-mm. Mm-mm. ketika saya Iya. masih Mm-mm. berjuang lah mencari uang. Mm-mm. 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 Saya merasa dulu sering menyalahkan semuanya, Iya, keadaan iya. kok serba Mm-mm. salah, cari Mm-mm. uang saja susah gitu loh. Mm-mm. Hampir semua saya blaming gitu, blaming. Iya, iya, Saya iya. salahkan berbagai sudut keadaan Mm-mm. gitu. Mm-mm. Tapi ada di satu titik gitu. Mm-mm. Di satu titik sebelum kita Iya. masuk ke Iya, iya. problem negeri ini Pak Dokter. Mm-mm. Ada di satu titik saya mengalami merubah diri, yaitu melakukan, kalau saya sebut apa ya, merevolusi hati saya sendiri Pak Dokter. Iya, iya, iya. Berusaha merubah sudut pandang yang Mm. dulu penuh dengan Iya. kemarahan, Mm-mm. penuh dengan menyalahkan keadaan gitu. Iya, iya. Saya berpikir berubah, apa yang bisa saya lakukan. Iya. Sekecil apapun saya ingin berubah, Mm. saya ingin merubah nasib keluarga saya Iya, ingin iya, iya. memperbaiki hidup saya, dan Mm. saya tidak mau ketika saya kuliah di Surabaya ini, waktu itu saya kuliah di ITS Pak Dokter, Iya, iya. sia-sia begitu saja nanti tidak mendapatkan apa-apa Iya. gitu. Jadinya saya kuliah Iya. sambil mencari Bekerja. uang dan mulai berpikir, mungkin bukan berpikir positif ya Pak Dokter Iya, ya, iya, iya. berpikir apa adanya, Mm. di mana saya harus berjuang dan berubah. Iya. Dan itu yang merubah adalah diri saya sendiri. Iya. Tidak mungkin saya berharap dari keadaan di luar Iya. akan merubah hidup saya. Tapi saya berusaha merubah dulu diri dan saya berharap lingkungan turut nanti. Siapa tahu kayak bahasanya semesta mendukung gitu. Semesta mendukung keadaan saya sehingga bisa kehidupan menjadi lebih baik. Nah, itu saya sebut, dari dulu saya sebut merevolusi diri, Iya. yang saya sebut dengan Iya. revolusi kesadaran atau revolusi cinta lah mungkin bahasanya Pak Iya. Dokter. Mm. Nah, saya melihat seperti itu yang terjadi sekarang. Iya. Kemarahan-kemarahan seperti itu mungkin tidak percaya kepada pemerintah atau pemerintah yang tidak memiliki rasa kembali atau apa gitu. Saya tidak bisa membaca terlalu dalam. Mungkin Pak Dokter bisa sedikit bercerita dari prolog saya ini. Apa sebenarnya yang terjadi atau pesan apa yang terjadi sebenarnya dari keadaan kita saat ini sekarang, baik secara kolektif maupun secara individual Pak Dokter. Yang tertarik dengan apa yang Pak Putu sampaikan tadi, ketika Pak Putu mengalami sebuah kondisi yang terpuruk dari faktor luar, tapi Pak Putu memilih untuk memperbaikinya dari dalam. Tiba-tiba poin yang Tiang tangkap itu membuat Tiang teringat karena tadi pagi baru mendengarkan Ustadz Saiful Karim menyampaikan sebuah analogi yang bagus sekali tentang telur. Oke. Kalau telur itu dipecah dari luar, paling-paling kalau enggak jadi telur mata sapi, jadi telur dadar. Atau telur orak-arik lah. Atau mungkin pecah tidak jadi apa-apa. Tapi begitu telur pecah dari dalam, jadi dia menjadi anak ayam yang mungkin kelak menjadi induk ayam yang menghasilkan banyak hal. Nah, Pak Putu itu telur yang pecah dari dalam. Jadi ada benih kesadaran yang menyeruak dari dalam, lalu kemudian akhirnya Pak Putu menciptakan telur-telur baru. Mengembangkan anak-anak baru yang akhirnya juga bertumbuh di dunia bisnis. Ini realita yang Tiang lihat. Gitu.
Dan tampaknya kita membutuhkan banyak orang seperti Pak Putu yang mau bangkit dari dalam untuk memecah dirinya. Tetapi jangan lupa Pak Putu, ada hal yang jangan renungkan. Apa yang menyebabkan telur bisa pecah dari dalam, Oke. bukan dari luar. Ya. Ternyata telur yang pecah dari dalam itu terjadi ketika induknya mengeraminya. Apa arti induk mengerami? Induk yang mengerami artinya memberi kehangatan. Oke. Jadi telur-telur itu ketika diberi kehangatan dari luar, dia bisa matang dan tumbuh dari dalam. Ya. Nah, jadi anak-anak siapapun itu termasuk rakyat Indonesia, kalau dia dirami oleh pemerintahnya, induknya, dengan kehangatan cinta, dengan perlindungan, dia bisa matang dan pecah dari dalam kesadarannya. Tapi sayangnya, di luar terlalu banyak melemparinya dengan kekerasan-kekerasan. Hentakan-hentakan yang mungkin membuat suasananya nggak nyambung. Ya. Bayangkan bagaimana caranya telur bisa bisa mudah matang kalau dia menggelinding sana sini. Telur kan malah dijaga oleh sarang yang sedemikian rupa, malah dibuat sarangnya itu di pinggirnya agak tinggi sedikit, sehingga dia tidak mudah menggelinding sana sini. Sehingga dia kemudian dirami pula. Dan kalau dia menggelinding keluar, dimasukin lagi sama induknya untuk mendapatkan kehangatan yang sama. Tapi di negeri di mana anak-anak ini, benih-benih telur matang ini, yang menjadi telur emas untuk generasi emas mendatang ini, mungkin selama ini malah merasakan dirinya menggelinding sana-sini dalam kebimbangan. Bimbang tentang masa depannya, bimbang tentang masa kininya. Gitu. Bahkan saking bimbangnya, dia berpikir bahwa sekolah ini membuat saya pintar. Tapi bahkan anak-anak sekarang, kita lihat di video-video, SMA bahkan tidak bisa kali-kalian, Pak. Ya enggak? Ya, baca tulis belum tentu. Iya, jadi dia berpikir, saya sekolah untuk minimal tahu. Ya. Tapi ternyata hal-hal sederhana nggak tahu. Dia diombang-ambing oleh ketidakpastian dunia, diombang-ambing oleh kebingungan dari dalam dirinya, dan tidak mendapatkan kehangatan cinta kasih dari orang tuanya. Orang tua di rumah tidak memberikan kehangatan cinta kasih. Begitu di sekolah, tidak mendapatkan kehangatan dari guru-gurunya. Begitu hidup di lingkungan sosial, tidak mendapatkan kehangatan dari orang tua yang ada di pemerintahan. Dan akhirnya pecah dari luar. Orang arik lah dia. Terjadi teroper-abrik lah dia. Kira-kira seperti itu analoginya Pak Putu. Jadi yang kita hilang mungkin kehangatan ya. Ya. Kehangatan hubungan orang tua yang mungkin perlu melindungi telur-telur emas ini dengan cinta kasih. Kira-kira seperti itu. Nah, kalau kita lihat kita sebagai anak bangsa, Pak Dokter. Ya. Anak negeri kan. Ya, sebagai putra-putri orang Indonesia lah. Ya, pas saya pakai baju I love Indonesia ya. Ya. Mungkin ada sebagian anak negeri yang berjiwa muda mungkin ingin melakukan perubahan dengan turun ke jalan. Ya kan Pak Dokter? Yang mungkin dulu saya pernah lakukan ketika saya masih mahasiswa di tahun 97-98 dulu. Sama. Ya, pernah kita turun. Tapi ada sekarang ya, seperti saya juga sekarang berpikir ada kalanya kita tidak turun lagi ke lapangan. Kalau memang ada anak-anak yang turun ke lapangan ya silahkan aspirasinya dengan cara seperti itu kan. Nah, kita seperti saya kadang-kadang memilih sudut yang berbeda. Bukan berarti tidak peduli sama negeri ini. Kan ada beberapa teman saya yang bilang, kok kamu sih dalam keadaan genting seperti ini, kok kamu tidak ngomong apa-apa gitu. Kadang-kadang saya agak terusik sih Pak Dokter. Terusik maksudnya, kok tidak sih gitu loh. Tidak mesti kan. Saya kadang-kadang apakah ini pembenaran atau tidak saya nggak tahu. Nah, hati saya bilang, tidak mesti kok melakukan perubahan ini dengan turun ke lapangan. Sudah ada orang lain atau mungkin saja dengan kita turun ke lapangan bisa saja ada faktor lain yang ya terbuktikan sekarang ada kerusuhan, ada apa itu. Bahasanya istilahnya kayak ditunggangi kan gitu Pak Dokter ya. Nah, saya malah mengambil titik-titik lain. Titik-titik lain dalam artian ya seperti Pak Dokter tadi, membangun kehangatan. Membangun kehangatan. Mungkin saya berpikir ya ada rasa yang hilang.
di antara kita bersama. Mungkin daripada anak-anak kita, orang tua kita, gitu. Ada rasa yang hilang. Nah, yang saya lakukan itu banyak hal tentang menyentuh rasa ini, Pak Dokter. Itu saya bilang tadi, saya pernah berhasil merevolusi hati saya. Kenapa saya tidak berusaha sekarang menyentuh orang-orang dengan sentuhan hati juga? Gitu. Nah, Pak Dokter, sebelum saya masuk lebih dalam lagi, menurut Pak Dokter, seperti apa sih jalan kita untuk berbuat untuk negeri ini? Apakah kita harus turun ke jalanan menyampaikan unek-unek kita dengan harus berubah, negeri ini harus merubah pemerintah dengan turun ke jalan, atau seperti apa, Pak Dokter? Atau seperti saya mungkin seperti ini tidak benar, atau seperti apa? Atau memang seperti ini keadaannya? Seperti apa perbaikan yang benar sesungguhnya? Yang pernah melihat orang-orang bakar-bakaran sampah, Pak Udu. Bakar-bakaran sampah di sebuah tempat gitu. Tapi karena sampahnya banyak, apinya membumbung tinggi. Serpihan-serpihannya yang terbang bersama, bukan hanya abu, Pak Udu, membawa apinya. Kan ada yang melalap yang di sekitar. Kan biar bahaya. Jadi ternyata hal lain yang juga dibutuhkan adalah mencegah itu bisa melebar kemana-mana. Sehingga orang-orang pemadam kebakaran pasti tahu. Belum tentu yang disiram itu harus itu saja, yang terbakar saja. Kadang menyirami sekitarnya untuk melindungi agar tidak meluas juga bisa. Jadi ketika kita tidak bisa mendinginkan suasana di mana itu harus terjadi di tempat itu, mendinginkan di tempat lain agar tidak meluas, itu juga sebuah hal yang bermanfaat kan Pak Budi. Sehingga kita bisa mencegah apa yang seharusnya tidak terjadi di tempat lain atau terlindung di tempat lain tidak menjadi bahan kehancuran akibat perluasan yang tidak perlu itu. Tapi bahwa kemudian tempat sampah harus dibakar untuk menghilangkan hal-hal yang tidak kita inginkan, mungkin itu manfaatnya ada di sana juga. Tapi jangan sampai manfaat di situ bermanfaat, di luar malah jadi menghancurkan. Jangan sampai manfaatnya lebih kecil daripada kerusakan yang muncul. Persis seperti itu, Pak Bro. Sehingga apa yang kita lakukan di luar dengan doa-doa perdamaian, itu mungkin jauh lebih bagus daripada kita tidak melakukan apa-apa sama sekali. Kan ada yang berita begini, kalau apa yang kita kerjakan, kalau kita tidak bisa membantu, setidaknya jangan ikut menghancurkan. Jadi kalau misalnya apa yang dilakukan di tengah sana itu bertujuan baik, untuk menyadarkan orang-orang supaya dia hati-hati dalam berbicara, supaya hati-hati dalam menggunakan kekuasaan gitu misalnya, dan itu bermanfaat di sana, setidak-tidaknya kemarahan itu hanya terfokus di sana dan menjadi sebuah fokus pembelajaran bersama. Tapi jangan sampai di luar sana juga tadi kekacauan yang akhirnya harus diatasi lebih lama lagi kan begitu Pak Betul. Jadi jangan berlihat kita walaupun hanya menyebarkan pesan-pesan perdamaian seperti ini, pesan cinta, doa, itu rasa, mencegah tidak terjadi lalapan api yang lebih besar. Lalapan api yang tidak bermanfaat. Kalau hanya yang tujuannya menghangatkan, memperbaiki, tetap oke. Kalau di sana ada sampah-sampah yang dibakar, maka di sini mungkin ada sampah yang kita olah jadi pupuk. Kan kita juga punya kesalahan-kesalahan yang mungkin perlu kita renungkan. Jadi orang-orang yang tidak ikut kena efek dari pembakaran itu, kan ada tuh orang-orang yang tidak kena efek, tapi merasa saya juga mengandung sampah. Maka saya akan olah sampah saya menjadi pupuk kesadaran gitu misalnya kan. Juga bermanfaat juga walaupun tidak harus ikut terbakar begitu kan. Kira-kira seperti itu sih Pak. Saya tanya lain Pak Dokter. Oke. Kita tahulah negeri ini. Aduh saya masuk akhirnya ke dunia pemerintahan sedikit. Nggak apa-apa ya Pak Dokter ya? Nggak apa-apa. Mau. Mumpung keadaannya seperti ini kita cerita. Kan seperti kita tahu sendiri kan, budaya korupsi itu adalah di negeri ini, tidak bisa kita pungkiri. Ada nggak sebenarnya cara lain Pak Dokter, selain dibentuk undang-undang itu kan seperti kita sudah banyak melihat itu, tapi korupsi itu tetap aja ada. Ada nggak sebenarnya dari sudut yang halus, sudut yang dalam, dari dalam diri kita untuk memperbaiki diri ini dari budaya suap, budaya korupsi, budaya
yang semualah yang tidak baik ini, sesuatu yang negatif yang ada di negeri ini bisa berubah walaupun tidak banyak Pak Dokter. Sehingga kita melihat perubahan itu secara pelan Ya. tapi pasti menuju ke depan dengan cara yang mungkin ada diskusi-diskusi hangat seperti ini, apapun bentuknya, ada nggak sebenarnya Ya. selain kita harus turun ke jalan. Ya. Bukan berarti saya bilang turun ke jalan itu tidak baik Pak Dokter. Itu kan Ya. salah satu bentuk tekanan juga untuk Ya. pemerintah berubah. Tapi Ya. seperti saya yang sekarang tidak nyaman turun ke jalan Pak Dokter, tidak nyaman untuk beribut-ribut keluar, ada nggak cara lain sebenarnya untuk memperbaiki negeri ini? Salah satunya ya budaya suap menyuap atau korupsi atau budaya yang tidak baik lah di negeri ini. Ya. Pada dasarnya kan semua orang sudah tahu budaya itu tidak bagus, budaya korupsi Ya. tidak bagus. Semua orang sudah tahu gitu. Terutama ketika kita menyebut budaya itu tidak menguntungkan kita. Ya. Tapi bagi mereka yang mendapat keuntungan dalam situasi seperti budaya itu, mereka akan menganggap itu bagus. Karena setiap kebenaran itu akan tergeser menjadi pembenaran. Ya. Dan kita tahu Pak Putu, ketika manusia mencari keuntungan, Ya. maka akan ada selalu korupsi. Akan selalu ada korupsi. Oh ya? Ya, ketika orang mencari keuntungan. Contoh nih, korupsi itu kan artinya, anggaplah ada korupsi data, ada manipulasi data, ada tujuan tertentu, misalnya KKN itulah korupsi, nepotisme gitu. Contoh nih misalnya, dia yang punya sebuah benda yang dia dapatkan dari penjual, dari pabrik misalnya atau petani misalnya, 1 kilonya harganya 1.000. Ya. Kemudian dia pasti memanipulasi data untuk mendapatkan keuntungan. Ya, kita yang jual, naikkan harga. yang jual 5.000 misalnya. Ya. Tapi kemudian ada teman dekat yang ingin beli, maka dia akan memanipulasi, ada nepotisme di situ. Ya Ya udah untuk kamu 2.000 aja dah. 2.000 aja bayar. Nah, jadi keuntungannya diambil sedikit. Atau bahkan kalau sangat-sangat dekat, ya udah enggak usah ada bayar. Jadi akan ada perubahan-perubahan data terus-menerus yang menurut kita itu benar, layak. Nah, bagi orang-orang yang suka korupsi itu, dia selalu menemukan alasan pembenar untuk melakukan itu. Selalu menemukan alasan pembenar untuk keuntungannya seperti itu. Nah, sama dengan ya dari zamannya Rahwana, zamannya Ramayana, zamannya Mahabharata, karena hal-hal seperti itu selalu ada, Pak Putu. Bagaimana bahkan Pandawa melakukan manipulasi data dengan mengatakan Aswatthama mati, tapi tujuannya apa? Mendapatkan keuntungan dari keputusasaan Drona. Kemudian Drona sendiri memanipulasi. Dia tidak berani menghadapi langsung Prabu Drupada, maka dia memanipulasi data dengan mengatakan kamu harus menjadi murid hebatku, Arjuna dan sebagainya. Hanya untuk apa? Hanya untuk membalaskan dendamnya kepada Prabu Drupada. Jadi dia mendapatkan keuntungan. Ya. Dari sana kita paham setiap tindakan-tindakan yang mencari keuntungan akan mendekat kepada berbagai bentuk manipulasi dan korupsi itu. Seperti itu Pak Putu. Nah, di zaman sekarang ini dia semakin merajalela karena apa? Karena orang sudah sangat ingin mendapatkan keuntungan duniawi yang jauh lebih besar daripada yang dia butuhkan. Sehingga apapun akan dilakukan untuk memanipulasi seperti itu. Kan gitu Pak Putu ya? Ya. Apapun dilakukan gitu. Nah, kadang contoh nih misalnya nih. Kita memanipulasi kejujuran sejak SD. Ketika nggak tahu apa-apa, kita nyontek ke sebelah. Betul nggak? Atau bahkan ketika kita nggak boleh nyontek, kita memanipulasi kejujuran dengan cara apa? Siapa tahu ada keberuntungan, ada kata untung di situ. Maka kita mulai hitung kacing baju. A, B, C, D, E. Siapa tahu untung-untungan gitu kan. Ada kata untung-untungan di situ juga. Dan akhirnya kita tidak berani mengatakan, saya nggak tahu. Saya nggak berani jawab, saya nggak tahu. Tapi kita apa? Siapa tahu A-nya benar kita coret. Kan untung-untungan juga. Jadi kita memanipulasi diri kita sendiri sejak kecil. Tidak mengakui secara jujur bahwa kita nggak tahu. Karena apa? Karena sejak kecil kita diajarkan bahwa kamu belajar untuk pintar, bukan untuk tahu. Sehingga daripada saya disebut bodoh gara-gara nilainya tidak bagus, maka kita terpaksa untung-untungan siapa tahu saya akhirnya lulus walaupun sebenarnya saya nggak tahu. Tapi kalau kita belajar untuk tahu, nilai itu nggak penting lagi. Yang penting sudah tahu dari sebelumnya tidak tahu, kan gitu Pak Putu. Dari situ kita terus diuji untuk bertahan tidak kita pada kejujuran kita sendiri. Mulai kita manipulasi. Dan akhirnya ketika remaja jadi apa kita Pak Putu? Banyak hal yang kita manipulasi.
Daripada dia marah di rumah oleh orang tua, akhirnya kita berbohong. Setelah berbohong kita berhasil, tua nanti belajar menipu. Dan begitu seterusnya. Dan kalau sudah demikian, bagaimana negeri akan bebas dari budaya-budaya korupsi seperti itu? Idealisme kita tetap akan ingin bebas dari korupsi itu. Tapi realita tidak akan membuat kita demikian. Kecuali memang dari kecil kita diajarkan jujur. Bahkan menangis pun kita disuruh manipulasi, betul nggak? Jangan nangis. Jangan nangis. Kamu laki-laki. Padahal nangis itu adalah ekspresi alamiah yang diberikan oleh semesta. Jangan nangis, kamu cengeng. Wah. Ya betul nggak Pak Budi ya? Ketika kita minta uang, orang tua nggak punya uang, nggak ada uang. Akhirnya kita mencoba untuk melakukan sesuatu. Apa yang saya bisa lakukan supaya bisa beli permen? Kita akhirnya memanipulasi. Tiang sendiri pernah melakukan itu Pak Budi. Ketika masa kecil nggak punya uang, dia memanipulasi dengan data. Data apa? Data telur. Gimana? Jadi ayam punya telur, yang korek-korek biar dapat telurnya. Lalu telur itu yang jual dapat permen. Karena sangat ingin dengan permen, telurnya ayam yang korek-korek dan dia ambil gitu. Tanpa permisi pada ayam. Nah, setidak-tidaknya itu pernah terjadi di masa kecil. Tapi untungnya ketika remaja, ketika dewasa, kejujuran mengalahkan keinginan itu. Yang tidak mau mengganggu hal-hal seperti itu pada ayam dan lain-lainnya. Nah, tapi kalau itu terpelihara oleh lingkungan, bayangkan apa yang terjadi Pak Putu. Ketika yang merasakan manisnya memanipulasi data telur ayam dari ayam itu sendiri gitu. Dan Berarti itu terpelihara, sebenarnya ya, budaya korupsi ini seperti Pak Dokter jelaskan, ya, seperti sebuah budaya yang hadir dari masyarakat, dari lingkungan, dari keadaan, dari kecil sudah terpelihara tanpa sadar menjadi besar. betul. Berarti sebenarnya untuk memperbaiki budaya yang buruk-buruk lah sebenarnya harus dimulai dari keluarga sendiri Pak Dokter. Ayah Edi Ewiono kan sudah lama bikin program itu, A Nation Strong from Home. Tetapi kan Gema itu belum mampu mencakup seluruhnya, Pak Putu. Tapi di masa lalu kita di Bali nih, sederhana di Bali. Kenapa Bali terkenal sampai sekarang, enggak tahu berapa persen sekarang kejujurannya? Karena dari kecil sudah diinstal program karma. Kalau kamu berbuat begini hasilnya begini, berbuat begini hasilnya begini. Waduh, dulu, Ya, zaman dulu kan kita naruh motor dimanapun di Bali nggak akan hilang. Pintu rumah tidak terkunci, tak sengaja kita tinggal pulang utuh. ya, Tapi sekarang hati-hati Pak Dokter, Ya. motor mulai hilang di Bali. ya, Ya kita tidak tahu penyebabnya apa. ya. Apakah kejujuran itu mulai memudar atau karena kecepatan manusia sekarang mencari uang atau ada budaya lain yang masuk ke Bali atau saking ramainya orang, Ya. itu aja sudah mengalami perubahan, bukan lebih baik malah. Ya. Tapi kan kondisi Ya. secara realita seperti itu Pak Dokter. Mau gimana kita Ya. ngomong kayak gitu? Pak Putu masih ingat tak dulu waktu kecil? Kamu jangan mencuri, nanti Tuhan marah. Pernah dikajarkan begitu gak? Iya. Enggak. Hah? Enggak. Iya betul. Enggak pernah. Enggak Tapi pernah. diajarkan apa? Jangan mencuri, nanti hukum karma. Betul. Jadi kita tuh takutnya pada hukum karma, bukan pada Tuhannya. Karena Tuhan itu kita nggak tahu bagaimana cara Tuhan menghukum kita. Betul. Tapi yang realnya adalah apa? Kalau kita makan cabai, dapatnya pedas itu real. Jadi orang takut pada hukum karma. Dan itu menjaga mereka jujur. Sekarang dengan bersumpah di bawah kitab suci, takut pada Tuhan, berjanji pada Tuhan pun nggak ada gunanya. Karena mereka tidak memiliki rasa takut pada karma itu sendiri. Kalau kita kan dulu, dia udah terkenal lah di Bali ya. Yang kena karma, nanti kita gitu. Kena karma. Takut pada karma itu sendiri membuat kita menjadi takut melakukan hal-hal buruk. Padahal kita nggak pernah ditakut-takutin. Nanti kamu salah bertara, kalau mencuri, nah ada. Masih ingat Pak Putu? Iyalah. Masih ingat yang begitu? Iya betul. Nggak pernah ditakut-takuti oleh orang tua tentang nanti bertara yang guru marah, nggak ada. Nah, paling-paling apa? Ya, dia kena karma. Gitu. Dan ketika dia diajarkan bahwa, dia kena karma buruk lah intinya. Maka kita takut berbuat buruk. Karena takut karma itu akan mengembalikan kepada kita karma buruk kita gitu. Betul. Karena gini Pak Dokter, ketika saya pribadi ya, ketika saya melakukan sesuatu yang tidak baik, ya contoh lah bohong atau
menyakiti hati orang atau merasa tidak melakukan hal yang baik hari ini kayak gitu. Atau di perusahaan tidak sengaja ngomong kasar sama tim kayak gitu, padahal rasa emosi berlebihan. Itu kebawa Pak Dokter. Ketika di malam itu ada perasaan bersalah, dan perasaan bersalah ini lumayan menghantui saya, mengganggu. Meditasi saya terganggu, saya harus menetralisir keadaan-keadaan yang ada di hati kan. Merasa terganggu. Harusnya meditasi saya 5 menit pertama sudah tenang gitu. Saya butuh bisa 10 menit, 5 menit ribut dengan perasaan sendiri sampai bisa meredam ini, baru bisa tenang. Hal kecil saja mengganggu perasaan, apalagi kita mencuri hak orang lain Pak Dokter. Mencuri hak orang lain, mengambil hak orang lain, atau memaksa orang untuk menodong. Kalau enggak gini, kamu akan tidak keluar izin atau apapun bentuknya. Itu kan. Nah, kenapa? Balik lagi Pak Dokter. Kenapa ada orang-orang yang seperti tidak punya hati dalam kehidupan ini, tidak peduli. Yang penting duit gitu loh. Ngerasa nggak Pak Dokter? Kadang-kadang di dunia bisnis pun sama. Mungkin bukan hanya di pemerintah, dunia bisnis pun apapun bisa dilakukan. Yang penting jadi duit kok gitu kan. Kadang-kadang dapat keuntungan. Nah, saya dalam bisnis tidak bisa berbuat seperti itu Pak Dokter. Saya selalu berpikir, apa sih untungnya buat orang lain? Saya berpikir untuk orang lain dulu. Ada nggak manfaatnya ketika saya berbuat begini? Nah, mungkin kalau ada feedbacknya buat mereka, saya baru membenarkan diri bahwa saya pun boleh mendapat untung ketika feedback dia lebih banyak daripada saya. Gitu. Tapi saya melihat kadang-kadang dunia bisnis itu sudah mati juga. Mungkin juga di negeri ini kayak gitu. Seperti mati rasa sudah. Yang penting ya untung sendirilah. Seperti mati rasa, hati kita sudah tidak jalan lagi. Seperti apa gitu Pak Dokter? Kenapa orang seperti mulai kehilangan rasa bersalah, empati menurun, sikap peduli, ke aku semua Pak Dokter, silakan. Karena di ajaran Yoga Patanjali disebutkan bahwa manah itu berada di tengah-tengah antara jiwa dan tubuh material ini Pak Budi. Jadi materi perdana itu. Kalau manah atau pikiran ini cenderung mengikuti gerakan-gerakan tubuh, kebutuhan tubuh dan sebagainya, di situ dia terjerat oleh ahamkara lah. Ahamkara itu kan keakuan. Yang penting demi aku di situ Pak, demi aku. Tapi kalau pikirannya banyak belajar kepada sang ruh, sang jiwa, dia akan mendekat kepada akal budi, lalu cita, kesadaran murni. Nah, di tingkat akal budi itulah muncul budi prakerti, budi pekerti. Sehingga para koruptor itu, kenapa seakan-akan tidak punya budi pekerti? Karena yang dia dekatnya hanyalah dunia-dunia material. Berbagai bentuk materi tubuhnya, demi kepentingan tubuhnya, supaya bisa makan yang lebih enak, supaya bisa tidur yang lebih nyenyak di hotel yang besar, yang mewah, kekayaan, dan sebagainya itu. Dunia material ini melekatkan dia kepada urusan ahamkara, keakuan itu Pak Putu. Kalau sudah berbicara tentang keakuan, tentu di sana ada reaksi-reaksi ego yang mencoba bertarung, berfight atau bertarung lah, berperang demi kebutuhan mencapai apa yang diinginkan, atau mencoba menghindari hal-hal yang bisa berbahaya bagi dirinya. Bagaimana caranya menghindari hukum, sementara dapat keuntungan. Nah, itu kan berbagai hal akan dia lakukan demi aku, ahamkara gitu. Tapi kalau sudah masuk ke sini demi jiwaku. Gitu. Kalau sudah di sini mainnya lain lagi. Nah, Pak Putu kan wilayahnya di sini. Karena level kematangan rohnya berbeda, mainnya di sini. Sehingga yang muncul adalah budi prakerti. Budi prakerti itu kan memunculkan sesuatu yang memberi manfaat pada orang lain. Kalau yang di sini memberi manfaat pada dirinya sendiri. Gitu. Dunia-dunia material itu. Maka dalam berbagai hal akan ada seperti itu. Jadi yang tidak mengatakan, Pak Putu juga pasti tidak mengatakan bahwa semua orang di pemerintahan, semua orang di dunia bisnis, semua orang di dunia ini begitu, enggak. Akan selalu ada yang terjebak di situ dan muncul keakuannya. Ada yang sudah masuk wilayah ini dan dia menjadi orang-orang yang memang tulus bekerja di pemerintahan, di bisnis. Itu pasti ada di mana-mana. Hitam putih itu kan selalu pasti selalu ada.
ya kita melihat juga tidak memungkiri kan Ya, banyak hal yang positif di banyak, negeri ini, banyak, banyak cerita banyak. yang baik gitu. Mm-mm. Cuma satu hal saya ingin berbagi Pak Dokter, Ya. ya dalam hidup ini kan Mm-mm, mm-mm, mungkin dulu saya mm-mm, pernah ada di titik saya harus menjadi orang kaya, Ya, saya harus berjuang mati-matian, tidak peduli mm-mm, hari ini apapun saya lakukan ya, demi ya, gitu, mm-mm, demi uang, ya, 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 apapun saya lakukan demi mm-mm, uang. Tapi sekarang bukan karena saya sudah punya uang Pak Dokter, seperti ada perubahan hati. mm-mm, Makanya saya bilang revolusi hati terus, ya, 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 hati saya bilang. Seperti ada perubahan hati di mana jangan berharap bahagia di depan. mm-mm, Ketika kamu hari ini, mm-mm, detik ini tidak bahagia. Gitu. mm-mm, Kan kita ketika berharap punya cita-cita tinggi, saya harus menjadi orang ya, kaya. Karena saya pengen begini-begini. mm-mm, Berarti sebenarnya saya sendiri kecewa sama ya, keadaan saya sekarang mm-mm, hari ini gitu loh. mm-mm, Jadinya saya berusaha bagaimana saya mencintai keadaan saya sekarang. mm-mm, Saya menjalani hidup saya. Ketika saya ngobrol pun dengan Pak Dokter ya, hari ini, saya menikmati proses itu ya, terjadi. ya, mm-mm, Gitu. mm-mm, Jadinya ketika hari ini saya bisa menikmati, mm-mm, saya bisa kopi, teh, ya, 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 minum air putih, mm-mm, ngobrol seperti ini. Itu bagian dari bentuk nikmat yang saya terima. ya, ya, Dan ketika ini sudah, di depan pun saya memiliki kepercayaan ya, 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 akan lebih baik gitu. mm-mm, Kalau dulu kan mungkin seperti ingin bersaing dengan ya, orang ya, lain ya, Pak Dokter. mm-mm, Ingin mengadu, ingin membuktikan diri. mm-mm, Oh dia loh bisa punya penghasilan 10 juta, masa saya mm-mm, nggak bisa? ya, 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 Seperti mungkin karena faktor usia atau apa Pak Dokter. Sekarang hampir hilang itu semua. Seperti bukan hilang sih, menurun. ya, ya, Ya udahlah nggak apa-apa duluan deh gitu. Ada perasaan seperti itu. ya, Kalau kamu lebih kaya ya udahlah duluan gitu loh. ya, ya, Tapi saya ingin mm-mm, menikmati minum kopi sama Pak Dokter hari ini. ya, 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 mm-mm, saya melihat seperti itu ketika saya ada punya teman, diajak ngobrol, itu berbagi cerita gitu. mm-mm, Tapi itu yang kadang-kadang merubah lingkungan saya sekitar, Pak ya, Dokter. ya, mm-mm. Silakan Dokter. Ya, karena ketika dulu kan ada masa-masa di mana kita memiliki kebutuhan akan rasa aman, Ya. terutama aman di uang. Mm, Maka yang kita cari adalah uang. tuh. Ketika kita mencari uang, yang kita bidik itu peluang. Ya, Setelah kita ketemu peluang, lalu kita menjadi pejuang. pejuang. Oke. Pejuang mencari uang. Tapi setelah dapat uang dalam perjuangan itu pun kita masih merasa kuang. Betul nggak? Ya, Tetap terus merasa lanjut. kuang dan akhirnya merasa harus bekerja keras lagi. Berjuang Tapi lagi. kapan itu sudah tercapai, semua sudah terpenuhi, Pak Putu akhirnya mulai mencari-cari apa? Waktu luang. Tapi orang, Pak Ya, Dokter, ya, ada di titik mm-mm, sudah punya uang, ingin lebih, ingin lebih. Saya ada di perasaan itu. ya. Tapi ketika saya merasa hampa, Pak Dokter, Nah, kok tidak ada ujungnya, ini saya berhenti. Tapi nah, ada temen, orang sebelah lah, atau ya ya, para ya, ya, koruptor itu ya, kan. ya, ya, Yang korupsi kan bukan tidak punya duit, ya. bukan mereka karena Orang-orang miskin. pintar. Orang pintar, malah dia ingin lebih, dan Ya, lebih. Nah saya ada di titik jenuh Pak Dokter. ya, ya, Jenuh ya, dalam ya, artian ya, gimana ya. ya? Mm-mm, Kok nggak ada ujungnya sih? Apa ya, sebenarnya kebahagiaan itu? Saya ada di titik itu. ya, Apa sebenarnya yang kita ya. cari di muka bumi ini? Mm-mm, Uang pun sudah banyak, kok ada yang kurang gitu. ya. Nggak akan Gitu. dibawa mati juga. Ya kan? Nah, ketika Pak Putu sudah berhenti di situ, Hmm. Pak Putu mulai mencari, kok kayaknya aku nggak punya waktu luang untuk diriku sendiri. Ya, Mulai betul. luang. Dua, luang. Setelah mencari waktu luang, Pak Putu kemudian mencari ruang. Di mana sih ada ruang di mana aku bisa punya waktu luang? Bahasa Bali ruang itu kan teman ya. Ruang juga teman. Untuk apa? Untuk buang-buang. Bisa buang-buang uang, dalam arti buang-buang kemelekatan terhadap uang, sehingga bisa berbagi. Kemudian untuk apa? Untuk membuang-buang kejenuhan akan hal-hal yang kita kumpulkan tapi tidak dibawa mati gitu. Dan akhirnya disinilah kemudian Pak Putu masuk ke kebutuhan yang ketiga. Hmm. Kebutuhan akan belonging, love, need. Gitu. Ya. Karena sudah zona aman, sudah beres. Masalah keuangan udah Pak Putu sudah tahu bahwa apa sih. Sehingga Pak Putu lebih penting teman, Ya. merasa dihargai, merasa punya community, kan itu yang penting sekarang. Karena di situ Pak Putu akan merasa esteem need, mendapatkan rasa berharga. Dan rasa berharga yang Pak Putu dapatkan itu adalah ketika memberi harga kepada orang lain dengan menghargai mereka. Maka temu rasa yang Pak Putu adakan itu kan sebenarnya Ya. memberi ruang, memberi waktu luang untuk memberi harga kepada orang-orang tua yang merasa dirinya terbuang.
Kata buang-buang uang-uang yang terbuang oleh keluarganya begitu. Nah, di situ kemudian Pak Putu akhirnya dapat kebutuhan kelima, yaitu aktualisasi diri. Bahwa Pak Putu ternyata menyadari inilah diriku yang sejati sebagai jiwa yang seharusnya memancarkan cinta kasih. Pak Putu mendapatkan itu. Tapi banyak orang belum, jangankan di sini. Makanya banyak orang kaya tidak penting bagi dia punya community siapapun. Justru dia bersembunyi, betul nggak? Karena apa? Karena safety-nya belum beres. Punya uang triliunan, belum merasa aman. Kenapa? Bagaimana dia bisa merasa safety ketika uang yang dia kumpulkan dengan cara yang tidak benar, Pak Putu? Kebayang nggak, Pak Putu? Ya. Kalau dia mengumpulkan dengan, dia menganggap gini, aku ingin safety, aku ingin memenuhi kebutuhan kedua aku, yang itu safety di masalah keuangan. Betul, dengan jumlah, uang itu memberi dia safety. Safety need-nya terpenuhi. Tapi dengan kualitas uang yang dia dapatkan dengan cara tidak baik itu, safety-nya seketika hilang. Kenapa? Takut, jangan-jangan OTT. Oh. OTT. Kan jadi kualitas uang itu tidak menjamin, kuantitas uang, banyaknya uang, tidak menjamin kita merasa safety kalau uangnya didapatkan dengan cara yang buruk. Tidak safety. Jangankan begitu Pak Putu. Pak Putu sudah pernah mengalami sendiri. Uang yang didapatkan dengan cara benar pun, kalau nabungnya tidak benar, safety-nya hilang. Betul nggak? Tidak merasa aman lagi kita menabung di mana, harus menabung. Karena yang dipercaya tidak bisa dipercaya, yang seharusnya tepat menaruh uang yang aman, ternyata tidak aman, gitu kan? Tidak aman, tidak nyaman. Dan akhirnya kita kehilangan safety itu. Kebayang nggak Pak Putu apa yang terjadi kalau uang itu dikumpulkan dengan cara yang tidak aman? Akhirnya